Halo rekan-rekan semua, para pecinta ilmu hukum dimanapun Anda berada saat ini. Kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai pembicaraan masyarakat saat ini, yaitu Pilkada Serentak, di mana pada tanggal 9 Desember kemarin diselenggarakan Pilkada serentak di 270 provinsi, kabupaten, dan kota. Namun pada video kali ini, teman-teman semua, saya akan mencoba fokus untuk membahas mengenai penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Samosir. Kenapa saya begitu tertarik untuk mengikuti dinamika politik dan juga penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Samosir? Setidaknya ada 4 alasan saya, teman-teman. Yang pertama, bahwa saya memiliki hubungan lahir batin dengan Kabupaten Samosir karena saya lahir di sana, sekolah besar di sana, dan orang tua juga masih tinggal di sana, dan saya juga sering pulang kampung untuk bertemu dengan orang tua dan kembali ke kampung halaman. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa saat ini Kabupaten Samosir begitu seksi di mata pemerintah pusat, di mana selama pemerintahan Jokowi, Danau Toba dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Di mana kalau kita lihat secara geografis bahwa sesungguhnya Kabupaten Samosir menjadi sentral ataupun pusat daripada KSPN itu. Karena Kabupaten Samosir lah yang memiliki wilayah paling banyak di kawasan Danau Toba. Oleh karena itu, ketika Samosir dijadikan sebagai KSPN, maka tentu anggaran dari pemerintah pusat akan mengalir banyak ke sana, sehingga itu membuka peluang bagi Kabupaten Samosir untuk berkembang lebih baik, dan ini juga menjadi salah satu stimulus tersendiri bagi para calon kepala daerah yang akan memerintah 5 tahun ke depan di Kabupaten Samosir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman, bahwa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Samosir itu menjadi menarik untuk dicermati karena kita melihat calon-calon yang ada di sana itu merupakan calon-calon yang begitu komplit ya. Karena kita lihat ada dari petahana, dari milenial hingga seorang jenderal. Ini saya rasa sangat komplit ya. Dimana kita lihat ada di sana pasangan nomor 1 yaitu pasangan Marhuale Simbolon dan juga Guntur Sinaga. Kalau kita lihat track record daripada Marhuale Simbolon adalah pensiunan dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia, yang tentu dia juga sudah memiliki jenjang karir yang cukup luar biasa dan pengalaman yang luar biasa di seluruh negara kita. Kemudian yang kedua ada pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang. Kalau kita lihat dari segi usia, ini luar biasa, masih 29 tahun teman-teman, merupakan generasi milenial, walaupun kemudian dengan pengalaman yang masih minim ya, sekitar 3 tahun menjadi honorer di PUPR, tapi semangat beliau, tekad beliau untuk menjadi pesaing di kabupaten, menjadi pesaing di Pilkada Kabupaten Samosir itu patut diacungi jempol. Dan kemudian yang ketiga yang kita tidak boleh lupakan adalah pasangan petahana yang dari periode pertama hingga pencalonan di periode kedua ini pasangan bupati dan wakil bupati ini masih tetap akur, dan ini sangat jarang terjadi di berbagai daerah ya, dan mereka hingga saat ini bisa tetap satu pasangan. Dan biasanya kalau di daerah-daerah lain yang namanya di periode kedua itu biasanya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu biasanya itu mereka akan berpisah. Tapi untuk pasangan Rapidin Juang ini saya lihat mereka tetap satu hingga periode kedua. Itu yang ketiga. Kemudian hal yang keempat yang membuat saya semakin tertarik dengan pilkada di Samosir adalah karena beberapa hari terakhir ini teman-teman, pilkada Samosir ini menjadi sebuah trending topic di mana ada pernyataan dari Ketua PDI Perjuangan ya, Bapak Jarod Syaiful Hidayat, yang mengatakan bahwa terjadi praktik money politik yang terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Samosir yang menghabiskan dana sekitar 100 miliar. Nah, ini yang mau kita lihat
bagaimana duduk perkaranya dan bagaimana nanti peluangnya ketika ini misalnya mau disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Apalagi beberapa kemarin juga ya, bahwa Rafidin Simbolon sebagai calon dari petahana membuat konferensi pers yang mengatakan bahwa dia tidak akan menandatangani berita acara pemungutan suara tersebut karena seperti yang tadi juga diduga ada money politik yang TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi kalau kita lihat dari dua pernyataan ini, ada kemungkinan besar bahwa perkara bahwa Pilkada Samosir ini tidak berakhir di sini saja. Ya, sepertinya ini akan berlanjut baik itu ke Bawaslu maupun ke Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana peluang dari seandainya itu digugat nanti ke Mahkamah Konstitusi, itulah yang mau kita bahas di dalam video ini. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilu. Jadi ada tanda kutip hasil di sini, ya. Berbeda misalnya dengan Bawaslu maupun lembaga-lembaga yang lain yang terkait dengan ini, bahwa mereka itu diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses. Makanya kemudian akan berbeda nanti proses penyelesaian di Bawaslu dan juga proses penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Namun kali ini kita akan mencoba fokus ke sengketa akhir ataupun sengketa perselisihan hasil suara di Mahkamah Konstitusi. Nah kalau kita baca misalnya dalam pasal 158 di sana dikatakan bahwa untuk daerah yang penduduknya, untuk daerah kabupaten yang penduduknya itu 250.000 ke bawah, maka syarat yang harus dipenuhi adalah selisihnya maksimal 2% dari suara sah, ya. Jadi selisih antara pemenang dengan suara pemohon itu maksimal adalah 2% dari suara sah. Nah, kalau misalnya ini kita kembalikan kepada Pilkada Samosir, kita tahu bahwa jumlah penduduk Samosir itu kan sekitar 150.000 jiwa. Artinya angka itu berada di bawah 250.000 jiwa. Sehingga berlakulah ketentuan bahwa ambang batas ataupun syarat minimal yang harus dipenuhi adalah 2%. Nah, kita lihat dari pilkada kemarin bahwa pasangan Fantas, ya, pasangan nomor 2 itu meraih suara sekitar 41.000 suara. Lalu kemudian pasangan Berjuang atau petahana itu mendapatkan suara sekitar 30.000 suara dan pasangan Marguna mendapatkan suara sekitar 6.500 suara. Kalau kita lihat selisih antara pasangan Berjuang dengan pasangan Fantas itu ada sekitar 11.000 suara. Kalau kita lihat dari sebaran suara tersebut bahwa jumlah suara sah di Samosir itu kan ada sekitar 78.000 suara. Maka kalau dikalkulasikan antara selisih pasangan pemenang yaitu pasangan Fantas dengan pasangan Berjuang itu ada sekitar 11.000 suara. Kalau diubah dia ke persentase berarti ada sekitar 14%. Kalau misalnya angka ini kita hitung dengan ambang batas yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, maka sudah jauh melampaui. Mahkamah Konstitusi mengatakan syaratnya adalah 2%, padahal ini ada sekitar 14%. Namun yang perlu Anda ketahui bahwa metode penyelesaian sengketa pilkada antara tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya itu berbeda. Walaupun dengan undang-undang yang sama, namun MK secara teknisnya membuat semacam perubahan. Kalau di pilkada-pilkada sebelumnya bahwa syarat ambang batas ini benar-benar diutamakan di depan untuk menyaring perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini bisa kita lihat teman-teman dari perkara tahun 2018, dari 72 perkara sengketa pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, itu hanya 2 yang dikabulkan oleh Mahkamah, ya. Sedangkan 60 itu tidak diterima dan 6 itu 8 itu ditolak, ya. Jadi berbeda teman-teman antara tidak diterima dengan ditolak. Kalau dia diterima, kalau dia tidak diterima berarti perkara itu sudah mentah di awal, mungkin itu ke sebagian besar karena pengaruh yang namanya syarat ambang batas. Sedangkan yang 8 lagi itu ditolak karena memang substansinya sudah diperiksa. Sedangkan yang tidak diterima itu substansi perkaranya tidak diperiksa lagi. Nah, ini kemudian banyak dikritik oleh akademisi hukum tata negara maupun para pengamat-pengamat di bidang ilmu politik
Mereka mengatakan bahwa MK itu sesungguhnya bukan mahkamah kalkulator, bukan hanya masalah hitung-hitungan semata, ya. Sehingga kemudian angka ataupun ambang batas ini terlalu naif ketika dia tidak memenuhi ambang batas, lalu perkara itu tanda kutip di stop oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal kita tahu teman-teman, biasanya selisih suara yang sangat jauh itu terjadi di pilkada yang pelanggarannya itu terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Kalau misalnya persaingannya itu fair, lalu kemudian tidak terjadi pelanggaran TSM, biasanya juga selisihnya itu sangat tipis. Inilah yang kemudian yang dikhawatirkan oleh para akademisi hukum tata negara dan pengawat pemilu, bahwa dengan ambang batas ini takutnya Mahkamah Konstitusi tidak sampai kepada permasalahan substansial, tapi hanya kepada sekedar permasalahan prosedural. Nah, sebagai jalan tengah kemudian, karena bagaimanapun MK menyerap yang namanya aspirasi publik, menurut peraturan MK yang baru, bahwa yaitu peraturan MK nomor 5, nomor 6, dan nomor 4 tahun 2020, bahwa ternyata syarat ambang batas ini tidak ditetapkan ataupun tidak diterapkan di depan atau di sidang pemeriksaan. Tapi kemudian teman-teman, bahwa ambang batas ini akan diputuskan bersamaan dengan amar putusan substansif di akhir. Artinya dia tidak seperti kejadian tahun 2018. Nah, dari terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ada sesungguhnya setitik harapan dari rakyat berjuang untuk bisa memenangkan perkara ini di Mahkamah Konstitusi. Cuma yang perlu dipikirkan oleh tim rakyat berjuang adalah bagaimana dia mampu membuktikan tuduhan itu. Karena di dalam hukum teman-teman, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Karena dalam sejarah sengketa pilkada, saya harus akui bahwa perkara manipolitik itu sangat jarang menggagalkan kemenangan calon. Kenapa? Karena pembuktian mengenai manipolitik ini begitu susah, ya. Dia kalau dalam istilah Batak itu biasanya itu dang didamata alai didaroha, ya. Kita sebenarnya menyadari itu ada, tapi pembuktiannya menjadi sangat susah, ya. Karena yang pertama, kenapa itu menjadi susah? Dalam hukum pidana kan bahwa dalam perkara manipolitik yang namanya pemberi dan penerima itu bisa sama-sama dihukum pidana. Pertanyaannya, apakah masyarakat Samosir seandainya pun benar dia menerima dana 1 juta per suara itu, apakah dia mau untuk menjadi saksi bagi rakyat berjuang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selisih angkanya ini kan luar biasa. Ada sekitar 11.000 suara. Memang rakyat berjuang tidak harus membuktikan 11.000 suara. Rakyat berjuang saya rasa cukup membuktikan saja sekitar 7.000 ataupun 8.000 suara. Pertanyaannya, mampukah rakyat berjuang untuk membuktikan itu? Di sini saya sangat pesimis. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, hal yang mungkin menjadi sangat sulit untuk dibuktikan oleh rakyat berjuang adalah membuktikan apakah di Samosir itu memang benar terjadi yang namanya perkara pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau kita baca di dalam hukum pemilu bahwa yang namanya perkara terstruktur itu adalah dia melibatkan aparat desa, aparat pemerintahan, maupun penyelenggara pilkada. Kalau dari logika hukumnya, sesungguhnya yang paling berpeluang untuk melakukan pelanggaran secara terstruktur itu adalah pasangan petahana, bukan pasangan penantang. Karena pasangan petahana lah yang menguasai medan, pasangan petahana lah yang menguasai birokrasi. Nah itu. Kemudian yang kedua, sistematis. Ya kalau ini mungkin bisa dibuktikan, ya. Ada perencanaan yang matang, ya, bahwa ini sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga adalah masif. Maksud daripada masif adalah bahwa pelanggaran pilkada itu dilakukan di sebagian besar wilayah itu. Lebih dari 50% wilayah itu. Nah, ketiga syarat ini teman-teman, TSM ini terstruktur, sistematis, dan masif, ini harus dibuktikan secara
kumulatif. Harus dibuktikan secara bersama-sama. Kalau ini tidak bisa dibuktikan secara bersama-sama, maka kemudian gugatan itu juga akan mental atau gagal. Nah, ini tantangan bagi Rakyat Berjuang. Jadi video ini saya buat hanya untuk memberikan pendidikan hukum bahwa ada perbedaan penyelesaian sengketa pilkada antara tahun 2020 dengan tahun sebelumnya. Karena saya baca di medsos itu banyak mengatakan bahwa perkara ini pasti akan mentah di MK karena tidak memenuhi syarat ambang batas. Padahal mereka tidak tahu ada perbedaan di mana letak ambang batas itu antara di pilkada sebelumnya dengan di pilkada tahun 2020. Nah, untuk mengakhiri video ini teman-teman, kita berharap bahwa semuanya ini berjalan dengan lancar, ya, yang menang bisa merangkul yang kalah bisa menghormati yang menang. Perkara ini dilanjutkan ke Bawaslu ataupun ke Mahkamah Konstitusi, itu tidak masalah karena memang itu adalah hak konstitusional daripada peserta pilkada. Ini lebih bagus misalnya daripada ini diselesaikan di jalanan. Saya berharap bahwa Pulau Samosir ini masih merupakan tanah yang dipenuhi oleh adat istiadat, ya. Yang namanya pilkada teman-teman itu terjadi sekali 5 tahun. Yang namanya bupati, wakil bupati itu berganti setiap 5 tahun atau maksimal 10 tahun. Tapi yang namanya Dalihan Natolu, ya, Soba Maruhula-hula, Mana Mardonga Tubu, Elek Marboro, itu akan terjadi sepanjang usia kita. Jadi jangan gara-gara pilkada kita menjadi renggang. Itu saya rasa teman-teman, semoga hukum itu bisa tegak dan semua pihak bisa menerima dengan hati yang tenang dan lapang dada. Shalom, terima kasih. Horas, horas, horas.